Jelas itu tidak layak untuk ditampilkan, tidak layak untuk dijadikan konten gitu. Jelas itu tidak layak untuk ditampilkan, tidak layak untuk dijadikan konten gitu. Karena walaupun niatnya tidak untuk mengkampanyekan, tetapi tetap saja Dedi khilaf telah ngundang atau minimal ngasih panggung kepada orang-orang yang berperilaku seperti itu. Jadi yang pertama, kurangnya literasi Dedi terhadap persoalan LGBT. Mungkin literasi yang didapatkan Deddy Corbuzier itu bukan literasi agama. Makanya saya tanya, tujuan lu apa sih sebenarnya? Sebenarnya dia pengen menyampaikan kepada masyarakat bahwa perilaku seperti itu di masyarakat ada. Nah, ada. Tapi kan netizen nggak bisa menerima. Saya bilang, ada nggak niat lu mengkampanyekan perilaku LGBT? Oh, nggak ada. Dan saya bilang sama dia, kalau sampai lu punya niat mengkampanyekan itu, gua yang menjadi musuh lu pertama kali, dan gua akan menentang. Dan dia bilang nggak ada niat itu. Kalau kemudian pengen menjadikan podcast dia sebagai tempat edukasi, saya bilang sama dia, kamu undang pakar agama yang betul-betul memahami persoalan Sodom, kemudian dokter yang paham medis betapa bahayanya Sodom, dan orang yang mungkin bertaubat dari perilaku itu bernamanya edukasi, dan dia akan lakukan itu. Ya diskusi saja kalau motifnya dia itu. Karena dia pengen menjadikan podcast dia itu sebagai ajang smart people. Jadi ya discuss saja. Dan dia tidak menyangka kemudian ketika podcast itu begitu rame. Bukan hanya masalah cuan, bukan masalah profit, bukan masalah AdSense, tetapi value-nya apa gitu. Kan persoalan dulu sama Atun tuh nggak rame gitu loh. Nggak rame itu. Lah saya ditanya, kenapa dulu ketika saya ngundang Atun nggak rame kok sekarang rame? Karena Ragil itu mempunyai usaha untuk mencari legalitas. Makanya dia berangkat ke Jerman. Nah, yang dikhawatirkan adalah begitu banyak orang yang berperilaku seperti itu akhirnya pengen melegalkan itu di Indonesia. Berangkat dari Jerman itu loh, seperti di Jerman. Ini yang kita khawatirkan. Makanya saya bilang kamu salah, kamu minta maaf. Dan dia minta maaf. Dan kemudian saya bilang, bisa nggak videonya di take down? Di take down kan? Saya bilang dia harus minta maaf. Kemudian saya minta video di take down. Dan ketiga saya minta dia belajar lagi soal agama, cari guru lagi, banyak berguru lagi. Dan saya bilang ini juga mungkin salah saya, nggak bisa membimbing kamu terus gitu.